kita akan membuat laporan resmi itu di minggu depan hari Selasa. Sekaligus juga melengkapi rekapitulasi dan juga rekening koran dari klien kami. Kerugiannya tuh kemungkinan sekitar hampir 3 M-an. Gitu, selama dia hampir berapa lama ya? Bekerja hanya hampir 8 bulan. 8 bulan ternyata udah sekitar hampir 3 M yang dimana itu udah merugikan dari akunya sih. Oh, capek jadi orang baik. Sekali-sekali kayak kita harus memberikan efek jerah ya, supaya di luar sana juga mungkin sebagai public figure yang mungkin merasa atau punya pengalaman yang sama, sepertinya ini adalah jalan yang terbaik melalui kuasa hukum ya. Seperti tadi kami sampaikan, kita sudah menyiapkan semua bukti, tinggal menunggu beberapa bukti terkait yang tadi kami sampaikan. Jadi ada bukti rekening koran dan juga rekapitulasinya juga kita lagi lengkapi. Terus kemudian saksi-saksi juga sudah saya brief, sudah saya pertanyakan juga ke manajemennya Kamanda siapa-siapa yang akan hadir. Insya Allah minggu depan setelah buat laporan berikutnya kita akan siapkan semua saksi yang memang mengetahui kejadian tersebut. Berapa saksi mas mungkin? Kenapa? Berapa saksi? Kurang lebih sekitar 1, 2, 3 sampai 4. Jadi mungkin dari manajemen dan dari luar, dari orang tengahnya juga orang yang netral akan kita hadirkan juga, saksi ahli juga nanti akan kita siapkan juga. Trauma yang Kak Amanda rasain mungkin apa aja sih? Apa? Rasa trauma yang Kak Amanda rasain? Kalau trauma sih enggak ya, saya cuma mungkin sekarang lebih mikirin masalah anak aja sih ya. Pokoknya mungkin kalau dulu-dulu saya disenggol, saya diomongin apa segala macam, saya diam. Tapi kalau sekarang kalau udah bawa anak mungkin sekarang udah enggak. Tapi pelajaran apa Kak yang didapat? Apa? Pelajaran apa yang didapat? Memang ternyata nggak bisa terlalu baik sama orang sih. Ada mempengaruhi nggak sih artinya untuk case ini sendiri dari menyusui, ngerawat Zack sendiri mungkin ada pengaruh? Enggak sih, jujur malah seneng banget sekarang udah di posisi ini ya. Kayak ASI aku makin lancar, untuk gak sabar untuk bertemu. Pengen ketemu dia. Ketemu nggak ya? Kita lihat ya nanti. Tapi pengen banget melihat dia ada di dalam sel itu. Udah capek ya? Kami sudah konsultasi dengan penyidik. Memang ada beberapa berkas yang harus kita lengkapi terkait rekapitulasi, rekening koran. Tapi untuk data-data yang tadi kita sampaikan sudah kita sampaikan, hanya kekurangan tadi. Mungkin setelah kita tadi diskusi sama Kamanda, kita akan membuat laporan resmi itu di minggu depan hari Selasa. Sekaligus juga melengkapi rekapitulasi dan juga rekening koran dari klien kami. Terus juga mungkin saksi-saksi akan kita lengkapi juga. Ada beberapa orang yang memang rekeningnya digunakan terkait dengan indikasi diduga adanya penggelapan uang dari perusahaan itu digunakan dengan salah satu pegawai yang ada di tempatnya Kamanda bekerja. Bang, ini kan ada beberapa kasus bang, nantinya bakal disatuin atau terpisah? Untuk sementara ini kita fokus untuk penggelapan uang dari uangnya Kamanda dan perusahaannya. Tadi juga udah kita diskusi terkait juga dengan undang-undang ITE, tapi kita lebih mendalami lagi nanti setelah laporan ini berjalan. Karena di undang-undang ITE itu memang tadi setelah kita lihat ada beberapa postingan yang memang merugikan dan juga membuat klien kami juga merasa terhina dengan kata-kata yang bersangkutan. Jadi kita fokusnya kepada penggelapan uang dulu sementara waktu ini. Bang, mungkin kerugiannya berapa bang? Ya. Dari hasil audit, Kurang Bang? lebih kalau tadi kita Ya, kerugiannya tuh kemungkinan sekitar hampir 3 M-an. Gitu, selama dia hampir berapa lama ya? Bekerja hanya hampir 8 bulan. 8 bulan ternyata udah sekitar hampir 3 M yang dimana itu udah merugikan dari akunya sih. Kamanda itu mulai tercium ada penyelewengan kapan? Jadi tuh terciumnya tuh setelah saya melakukan pemecatan ya. Pemecatan karena ada tindakan yang tidak menyenangkan sebenarnya. Ini emang lucu sih. Itu ketawanya karena dia ngedukunin saya dulu. Jadi ada bukti-bukti juga, bukti-bukti otentik yang dimana lewat dari video-video dari CCTV, dari CCTV rumah. kamu ada CCTV-nya? Ada bukti-buktinya di mana ternyata dia taruh tanah kuburan di rumah saya, dari minum yang saya minum ternyata itu pun didoa-doain, bahkan kayak apa sih namanya, dupa. Jadi rumah saya didupa-dupain
dan itu pasti kan akan merembet kemana-mana ya, apalagi sekarang saya sudah menikah dan punya anak dan dia masih terus melakukan itu Sampai sekarang masih untuk sampai sekarang. Dan itu tahun ini atau sudah berlangsung berapa lama? Tahun kemarin sebelum saya menikah. sebelum menikah? Manda motivasi dari itu karyawan sendiri seperti apa sih kok sampai segitunya tuh? Mungkin apa yang dia pengen ini? Dia melakukan itu karena waktu itu saya memang ada punya hubungan sama suami saya sekarang dan dia tuh ingin memecahin, dan waktu itu saya tanya dia melakukan itu karena memang ada niatan yang ingin memecahkan. Dan kalau misalkan saya cari tahu kayak tanah kuburan, menurut saya tuh kayak mau mencelakai ya. Jadi ya ketika tahu itu semua, saya akhirnya langsung melakukan tindakan. Dan habis itu kita mengaudit semuanya dari rekening PT dan akhirnya terlihat sangat jelas sekali. Ada hal yang Kak Manda rasain nggak sih? Oh, capek jadi orang baik. Sekali-sekali kayak kita harus memberikan efek jerah ya, supaya di luar sana juga mungkin sebagai public figure yang mungkin merasa atau punya pengalaman yang sama, sepertinya ini adalah jalan yang terbaik melalui kuasa hukum ya. Mbak, kalau tahu referensi dari siapa kemarin ketika dia masuk dalam lingkaran Mbak? Referensi, wah itu panjang sekali kalau diceritain ya, kayak itu di podcast aja nanti deh. Tapi selama dia bekerja nggak aneh-aneh gitu atau yang mencurigakan itu nggak ada? Selama bekerja, saya nggak tahu, mungkin saya nggak ngerasa soalnya. Tapi semenjak saya ada punya hubungan sama suami saya, di situ dia udah mulai terlihat sangat jelas gitu, ingin memecahkan hubungan dan akhirnya melakukan perdukunan. Sempat ingin celakain anak nggak sih Kak Manda sejauh ini? Pasti iyalah, nggak mungkin enggak. Tapi dari kamu sendiri gimana, kayak makin buat ke anak, ke keluarga gitu? Ya pokoknya kita buat semuanya di sini, untuk awam media yang sudah hadir, yang sudah support juga, doakan semoga berjalan dengan lancar dan semoga oknum-oknum yang terlibat ini bisa kita penjarakan dengan secara cepat. Kalau aneh-aneh sih, puji Tuhan saya percaya sama Tuhan saya yang besar banget, jadi saya nggak percaya dengan akan hal-hal itu. Tapi kan kalau ini kan juga namanya mengganggu ya, mengganggu orang-orang yang ada di rumah, tetangga-tetangga saya, itu udah buat saya jadinya malu sendiri lah. Tapi sebelumnya pernah ada check up nggak sih atau hal yang? Saya tidak pernah berbuat jahat, saya sama sekali tidak melakukan hal-hal yang aneh sih terhadap beliau. Kenapa dipercayakan memegang uang sebesar itu? Ya, mungkin karena didukunin kali ya. Ya kita juga nggak tahu ya, kita nggak tahu, mungkin setelah ternyata udah makin jauh dianya, mungkin karena ada Kenny, ada suami saya, akhirnya mungkin jadinya kebuka semua. Amanda ini kan responnya berarti kan suami tahu sebelum menikah ya? Mhm. Masih artinya calon waktu itu kan? Responnya seperti apa? Waktu itu mungkin respon dari suami udah panas ya, mungkin saya orangnya yang nggak enakan. Tapi untuk kali ini saya nggak akan diam aja, saya akan langsung bertindak, apalagi sekarang udah punya anak. Jadi saya akan menjaga keluarga saya dan pasti akan menjaga anak saya. Jadi buat oknum-oknum yang masih di luar sana, yang masih tetap ngomongin yang aneh-aneh, mau perempuan ataupun laki-laki, saya tidak akan ada etikat baik lagi. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.